Shalom, jumpa lagi di Sinek Rohani bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Topik kita hari ini adalah berkat di balik corona. Ada pembelajaran, ada hikmat, ada berkat yang bisa kita tarik bagi kita masing-masing dari masalah, dari pandemi yang sedang menimpa negeri kita. Saya baca firman Tuhan buat kita, apa berkatnya. Satu Raja-Raja pasal yang ke-17. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan, luar biasa berkat dari corona yang kita dapatkan. Yang pertama, Tuhan punya cara sendiri untuk mencukupi. Cara Tuhan itu unprediction, tidak bisa diprediksi bagaimana caranya, lewat jalur apa, lewat jalan apa, untuk memberkati orang yang sungguh-sungguh hati kepadanya. Tapi yang pasti, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan tidak dibiarkannya kelaparan. Amin. Saudara bisa bayangkan, Elia, karena waktu itu kondisi Israel lagi kelaparan, kemarau panjang, Tuhan menyuruh dia, kau sembunyi di tepi sungai Kerit. Kenapa harus di tepi sungai Kerit? Supaya sungai itu bisa buat minum baginya. Dan bukan cuma itu, firman Tuhan bilang setiap pagi dan sore Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberikan dia makan. Sesuatu yang tidak bisa masuk logika, tapi itulah Tuhan. Dan begitulah cara Tuhan. Tuhan punya terlalu banyak cara untuk memberkati orang yang sungguh-sungguh hati. Yang penting taat firman Tuhan. Seperti Elia, dia melakukan semua seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi mungkin saudara bertanya, Pak, gimana caranya? Kan kalau kita tidak kerja, tidak makan. Itu yang filosofi itu yang selama ini tertanam di hati dan pikiran banyak orang. Kalau tidak kerja, tidak makan. Kalau tidak kerja, tidak makan. Tapi Elia di tepi sungai Kerit, dia tidak kerja, tapi Tuhan kasih dia makan. Tapi itu kan Elia, Pak, beda sama kita. Tuhannya Elia sama Tuhanmu, Tuhanku sama. Satu. Dan dia punya kuasa yang tidak terbatas dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Elia disuruh bersembunyi di tepi sungai Kerit, kalau sekarang kita disuruh diam di rumah, bersembunyi di rumah, stay at home. Tapi bagaimana makan kita? Itulah Tuhan kita. Dia punya segala macam cara untuk mencukupi keperluan anak-anaknya. Dia gembala yang baik, yang memelihara, memberkati anak-anaknya. Elia diberkati, dicukupi segala keperluannya, dicukupi segala kebutuhannya. Makanya kita pun bisa menikmati hal yang sama. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah masa sulit seperti ini, kita diam di rumah dan kita tinggal tunggu Tuhan buka jalan. 2 hari yang lalu
sebagai contoh kecil bagaimana pemeliharaan Tuhan. Pada malam sekitar jam 6:30, ada teman yang sudah lama sekali nggak jumpa, sudah tahunan nggak pernah jumpa, datang ke rumah kami. Dia membawa ikan lele karena dia baru mancing. Ikannya besar-besar. Sehingga besoknya, hari kemarin, 1 harian kami cukup puas memakan ikan tersebut karena ikannya besar-besar. Sebagai bukti bahwa saya tidak pernah duga, saya tidak pernah perkirakan. Karena orang itu sudah, teman itu sudah lama sekali kita nggak pernah ketemu, tapi bisa datang tiba-tiba untuk membawa berkah. Jadi cara Tuhan itu unprediction. Yang penting kita ikuti firman Tuhan, nurut sama firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, tetap dalam kebenaran. Itu yang menjadi jaminan bagi kita untuk Tuhan berperkara bagi kita. Yang kedua, berkat apa? Sehat itu lebih utama daripada harta. Kenapa Tuhan suruh Elia bersembunyi supaya sehat? Karena kalau dia tinggal di Israel yang sudah kelaparan, sudah kemarau, ya dia pasti ikut mati di sana. Jadi Tuhan suruh dia sembunyi supaya dia sehat. Kenapa kita disuruh pemerintah stay at home? Supaya kita sehat, supaya kita terpelihara. Makanya hari-hari ini vitamin, kalau saudara ke apotek beli vitamin harganya naik, tambah mahal sekarang. Kenapa? Karena banyak orang membutuhkan, banyak orang membelinya untuk menambah daya tahan tubuh. Kenapa? Karena sehat itu mahal. Jadi karena itu, saudaraku, jaga kesehatan kita hari ini dengan tetap di rumah. Kalau tidak penting-penting sekali, tidak usah keluar. Asal ada, kata Rasul Paulus, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi hari-hari ini kita nggak perlu berpikir tentang harta, tentang bisnis dulu, tentang tabungan dan segala macam dulu, tentang investasi. Nggak usah dulu dipikirkan hari-hari ini. Yang perlu kita pikir hari ini, bagaimana supaya aku dan keluargaku sehat, terpelihara. Kalau waktunya sudah kondusif, barulah kita mulai berpikir tentang bisnis, tentang masa depan, tentang ekonomi, tentang keuangan. Tapi kalau hari ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana supaya saya dan keluarga saya sehat. Karena itu, tetap di rumah, rajin ibadah, rajin berdoa, renungkan firman Tuhan, karena itulah yang menjadi alasan Tuhan memperhatikan kita. Kalau kita renungkan firman Tuhan, kita rajin mencari wajah Tuhan, Tuhan tidak akan mungkin berdiam diri. Dia akan memberi support, memberi bantuan buat orang-orang yang sepenuh hati datang mencari Dia. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang
menerjang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, Tuhan berkati.